dari kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan simulasi sidang pembunuhan. Perkenalkan, nama saya Imam sebagai saksi 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Mendaki sebagai kerohanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Bayati sebagai penasihat umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina sebagai terdakwa. Perkenalkan, nama saya Asri sebagai saksi memberatkan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu sebagai hakim ketua. Perkenalkan, saya Irma Ainul Jinan sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Ziba Maulida Rudi sebagai penasihat umum. Perkenalkan, nama saya Wasila sebagai saksi memberatkan. Perkenalkan, nama saya Ella Lila Hamidah sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Dian Aryani sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, nama saya Emu Muhibatul Salasa sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Amandarwati sebagai JPU. Perkenalkan, nama saya Elsa Tiriyulistia sebagai JPU. Dan saya Ayla Bebas sebagai saksi meringankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan terdakwa pembunuhan karyawan swasta Afghanistan. Karyawan tersebut diketahui terbunuh dengan sebuah pisau. Terdakwa sendiri merupakan rekan satu kantor korban yang diketahui memiliki rasa dendam terhadap korban yang memicu terjadinya pembunuhan. Terdakwa Rina Herlina sekiranya pada bulan Oktober di ruang dokumen kantor telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terhadap korban atas nama Ella Laila Hamidah. Umur 25 tahun, pekerjaan wira swasta. Pembunuhan tersebut dilakukan karena cemburu oleh rasa dendam atau iri terhadap korban yang dianggap telah merebut sebuah proyek yang seharusnya diserahkan kepada terdakwa. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk mengikuti pengadilan? Siap. Apakah saudara penasihat hukum siap untuk mengikuti pengadilan? Siap. Pada hari Senin 20 November 2018, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 59/7 Jakarta 2018 dengan terdakwa Rina Herlina bin Sumad. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Rina Herlina, silakan masuk. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Bu Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah benar saudara adalah penasihat dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Tunjukkan surat kuasa dan surat izin saudara. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, saya ingin mengetahui identitas saudara. Bisakah Anda memberikan kartu identitas kepada saya? Baik, Pak Hakim. Nama? Rina Herlina. Tempat tanggal lahir? 22 Oktober. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Ciremai nomor 30. Agama? Islam. Pekerjaan? Pegawai swasta. Pendidikan? S1. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Bu Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh penasihat hukum. Apakah penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan 1. Identitas terdakwa. Nama Rina Herlina, tempat tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1996. Umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Ciremai nomor 35, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, kebangsaan Indonesia. Penahanan ditahan oleh penyidik sejak tanggal 15 November 2018. Dakwaan bahwa terdakwa Rina Herlina sekiranya pada bulan Oktober di Jalan Permai telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terhadap korban atas nama Ella Laila Hamidah, umur 25 tahun, pekerjaan wira swasta. Pembunuhan
Kejanggalan tersebut di antara lain: 1. Penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka utama walaupun belum dipastikan terdapat dalam senjata pembunuhan. 2. Kesaksian dari dakwa seakan diajukan oleh penyidik. Terdakwa memberikan kesaksian pada waktu yang dimestikan merupakan waktu pembunuhan. Terdapat dalam melakukan pekerjaan yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh saksi yang telah hadir pada sidang hari ini. 3. Kurangnya komunikasi dengan pihak kami yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang melibatkan pengamanan terdakwa sebagai pelaku pembunuhan. Saudari jaksa penuntut umum, apakah saudari mengerti dengan eksepsi dari penasehat hukum? Mengerti majelis hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan eksepsi dari penasehat hukum? Tidak, majelis hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara JPU, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Sudah, majelis hakim. Kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ke dalam ruangan sidang. Saudara saksi, silakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apakah Ibu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu Hakim. Apakah Ibu sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bu Hakim. Nama Ibu asli, tempat tanggal lahir, Tangerang, 29 Juni 1995. Berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Nomor 4 Jakarta. Beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Merupakan seorang pegawai swasta Afghanistan. Benar Ibu? Benar, Bu Hakim. Apakah Ibu mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Bu Hakim. Sebelum melakukan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk melakukan sumpah? Bersedia, Bu Hakim. Silakan kepada rohaniawan untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Bismillah. Bismillah. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan saya akan mengatakan yang sebenarnya, yang sebenarnya, yang lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa Anda harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, maka Anda akan dikenai sanksi berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti? Mengerti. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, Bu Hakim. Silakan. Apakah Ibu mengenal terdakwa? Mengenal. Iya, teman kakak saya. Sudah berapa lamakah Ibu mengenal terdakwa? Sekitar 1 tahun. Kapan terakhir kali Ibu melihat terdakwa sebelum penemuan jasad korban? Saat ini juga hari Jumat. Apakah Ibu ingat jam berapa Ibu terakhir melihat terdakwa? Sekitar jam 6:30. Cukup dari saya, Hakim Ketua. Baik, untuk hakim anggota 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Hakim Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Apakah Ibu benar melihat interaksi yang tidak mengenakan antara terdakwa dengan korban sebelum korban ditemukan terbunuh? Keberatan majelis hakim. Keberatan ditolak. Lanjutkan. Benar, Bu Hakim. Boleh diterangkan dengan jelas interaksi tersebut? Jadi, Rina Herlina sama si korban itu memang gabung. Kebetulan, sebelum itu dia sempat berantem soal proyek besar kantor. Tapi kebetulan yang memegang proyek besar kantor itu korban ini. Makanya, mungkin si Rina itu agak dendam gitu deh. Keberatan majelis hakim. Saksi mengatakan opini pribadi dan bukan fakta yang terjadi. Keberatan diterima. Saksi mohon berhati-hati dalam memilih kata. Lanjutkan. Apa yang Anda lakukan ketika mendengar terdakwa yang menemukan jenazah korban? Ya iyalah Bu, orang korban itu teman saya. Adanya juga teman saya. Ya nggak salah, jadi
Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan Majelis Hakim. Silakan. Apa yang Anda lakukan pada saat jam-jam pertengkaran antara terdakwa dengan korban? Pada saat jenazah korban ditemukan? Kalau nggak salah, saya lagi jalan balik ke kantor lagi, sudah makan siang. Apakah Anda kembali dengan kendaraan? Waktu itu sangat kantor. Satu pertanyaan terakhir. Apakah benar Anda menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di suatu ruangan yang menyebabkan terdakwa menemukan korban? Ya, itu deh. Baik, terima kasih. Dari saya cukup ya mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Tidak, Bu Hakim. Kalau begitu, Ibu saksi dapat meninggalkan ruangan ini. Ya, Bu Hakim. Silakan. Saudari jaksa penuntut umum, apakah masih akan menghadirkan saksi-saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi. Kepada jaksa penuntut umum, harap mengambil saksi selanjutnya. Kepada saudara, silakan masuki ruangan sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi, Bu Hakim. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu Hakim. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Bu Hakim. Saudara saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saksi Wasilah, tempat tanggal lahir Tangerang, 17 Oktober 1997. Berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Harapan 2 Jakarta. Beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Merupakan seorang mahasiswi di Universitas Indonesia. Benar? Benar, Bu Hakim. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Bu Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Bu Hakim. Silakan kepada rohaniawan untuk mengambil sumpah pada saudara saksi. Bismillah. Bismillah. Demi Allah, Demi Allah, saya akan menyatakan saya akan menyatakan yang sebenarnya yang sebenarnya lain daripada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari perlu memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, Anda akan dikenai pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Mengerti, Pak Hakim. Apakah saudari mengenal terdakwa? Mengenal sih iya, soalnya dia teman kakak saya. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Bu Hakim, untuk memberikan kesaksian tentang pembunuhan kakak saya yang dilakukan oleh saudari Rina. Saudari saksi, dalam memberikan kesaksian dalam persidangan ini, saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Kapan dan di mana Anda saat terdakwa menemukan jenazah korban? Saya berada di lobi kantor karena ingin menjemput kakak saya. Saat itu mendengar jeritan, saya nggak langsung ke sana. Tapi waktu Mbak Putri bilang kalau itu kakak saya langsung ke situ. Di mana keberadaan saudari sebelum itu? Saya habis dari kampus, ada kelas waktu itu. Baiklah, cukup dari saya. Kesimpulan. Kepada hakim anggota 1, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Ketua. Silahkan. Apakah Anda mengetahui hubungan tidak baik antara korban dan terdakwa? Kakak pernah cerita sama saya kalau mereka berdua suka ribut di kantor. Saya rasa cukup, Hakim. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Majelis Hakim. Silahkan. Kapan Anda berangkat ke kampus menuju kantor korban? Saya sudah lupa, pokoknya habis maghrib. Apakah saudari yakin? Karena jarak dari kampus saudari menuju kantor bisa memakan waktu lebih dari 2 jam. Jika menghitung mengaji nanti balik sore, tapi saat terdakwa menemukan korban pada jam 7, Anda sudah ada di lobi. Saya tidak berbohong, meskipun tidak berangkat benar dari kampus, tapi saya memang habis ada kelas langsung ke kantor.
Baiklah, saya ingin bertanya satu lagi. Bagaimana hubungan Anda dengan kakak Anda yang merupakan korban? Hubungan kami baik kok. Apakah Anda yakin dengan jawaban tersebut? Karena kasih Anda sudah direbut oleh kakak Anda sendiri. Keberatan majelis hakim, pertanyaan tidak ada hubungannya dengan kasus. Keberatan diterima. Kepada penasihat hukum untuk melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kalau begitu cukup majelis hakim. Sebelum mengakhiri pemeriksaan, adakah sanggahan dari terdakwa? Saya hanya ingin bilang saya tidak bersalah. Saudara jaksa penuntut umum, apakah akan menghadirkan saksi lain lagi? Majelis hakim, dari kami hanya itu saja. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ingin menghadirkan saksi? Dari kami pengajuan 2 orang saksi yang telah hadir tadi. Kepada penasihat hukum, harap dipersilahkan memanggil saksi-saksinya. Baik majelis hakim. Kepada saksi Aila Bibah dan Ade Imam diharapkan masuk ke dalam ruangan. Majelis hakim, kepada saksi Aila Bibah dan Ade Imam diharapkan masuk ke dalam ruangan sidang. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, saya kenal. Apakah hubungan Anda dengan terdakwa? Saya adalah teman dari Rina dan Rina sejak lama. Baik, proses pemeriksaan akan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Saudari saksi, jika Anda adalah teman lama Rina Herlina, apakah reaksi Anda ketika tahu bahwa Rina Herlina yang membunuh korban? Kaget Bu Hakim, saya tidak pernah tahu bahwa Rina Herlina membunuh korban. Saya langsung saja mengajukan diri saya menjadi saksi. Apakah Anda tahu bagaimana tingkah laku terdakwa jika di lingkungan rumahnya? Rina sebenarnya orang yang baik, Bu Hakim. Saya yakin bukan dia yang membunuh. Saat pembunuhan terjadi, Anda berada di mana? Sekitar pukul 6 sore, saya sedang berada di ruangan saya untuk menyelesaikan tugas saya. Apakah Anda melihat Rina hari itu? Terakhir kali saya berpapasan dengan Rina itu di lift, dia habis rapat sepertinya. Saya akan pulang ke rumah, dia bilang dia akan kembali untuk mengambil barang yang ketinggalan. Apakah ruangan Rina berdekatan dengan ruangan korban? Dia betul. Baik, kalau begitu, dari saya cukup hakim ketua. Baik, saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Saudara saksi Ai, apakah Anda memiliki permasalahan dengan korban? Lalu bagaimana gerak-geriknya? Kayaknya nggak ada ya Bu. Soalnya ya saya jarang mendekati orang. Kalau nggak salah sih masuk ruangan berisi dokumen kantor, katanya ada barang yang tertinggal. Baik, dari kesaksian tersebut sudah jelas yang mulia bahwa ruang dokumen adalah ruang tempat korban terbunuh. Terdakwa sudah jelas berbohong tentang file yang tertinggal. Untuk memastikan tidak ada yang masuk ke dalam ruangan selain korban dan terdakwa untuk membunuh. Keberatan yang mulia, YPO mengatakan hal yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta. Pembunuhan diestimasikan terjadi pada jam 6, tetapi saksi mengatakan bahwa dia berpapasan dengan terdakwa pada jam 6:30. Dan sebelum itu, dia ada rapat, jadi tidak mungkin terdakwa membunuh korban. Dan beberapa di tempat yang waktu yang bersamaan. Kantor tidak memiliki CCTV pada ruang ruangan, tetapi memiliki CCTV pada lorong. Bisa dilihat bahwa jam 6 terdakwa memasuki ruangan untuk rapat. Soal itu, pembunuhan menghindari pintaian CCTV dengan menyembunyikan di titik buta CCTV. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Saudara penasihat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang mulia. Saudara saksi, Anda adalah teman terdakwa sejak lama, dan Anda bahkan bekerja di tempat yang sama dengan terdakwa. Apakah Anda mempercayai tuntutan bahwa terdakwa membunuh korban? Tidak. Justru menurut saya terdakwa malah membantu korban. Karena terdakwa bukan orang yang jahat. Memang ya seperti itu, tapi nggak sampai membunuh orang. Kenapa Anda berkata seperti itu? Apa alasannya? Saat saya mendengar teriak, terdakwa dan berlari menuju tempat kejadian. Orang yang pertama memberi pertolongan pada korban adalah terdakwa, sedangkan saksi, Masrul dan Wasilah hanya diam saja. Baik, cukup dari saya yang mulia. Kepada penasihat hukum, harap
Baik majelis hakim, kepada saksi Adi Imam harap maju dan memberikan kesaksian. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Seberapa kenal Anda dengan terdakwa? Tidak terlalu kenal sih, tetapi saya mengenal dia karena dia terlibat dengan korban. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, hakim ketua. Saudara saksi, di mana Anda ketika terdakwa menemukan jenazah korban? Sedang berada di jalan menjemput korban di kantor seperti biasa. Lalu apa yang Anda lakukan ketika mendengar bahwa yang terbunuh adalah korban? Ya, tentu saya tidak mempercayainya, tetapi ketika sampai di kantor saya melihat korban. Apakah saksi melihat orang yang mungkin ada dendam kepada korban di TKP? Dendam sih paling terdakwa, tapi saya lebih mencurigai adik korban di TKP. Soalnya sejak putus dengan saksi Wasilah, saya melihat hubungan mereka memburuk. Keberatan yang mulia, saksi mengatakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kasus. Keberatan yang mulia, jaksa penuntut umum menyela kata-kata saksi yang menyudutkan sebelum mendengar kesaksian sampai selesai. Keberatan diterima. Lanjutkan. Ya, saya bingung aja kenapa adiknya berada di situ, padahal katanya dia tidak mau lihat kakaknya lagi. Cukup dari saya, hakim ketua. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, hakim ketua. Mengapa tadi saksi mengatakan bahwa saksi Wasilah membenci kakaknya? Ya, saya tidak tahu. Lalu jelaskan mengapa Anda menjadi saksi dari terdakwa. Pacar saya meninggal dengan kotor dan saya awalnya sangat marah, tetapi setelah mengingat apa yang pernah terdakwa lakukan pada korban, saya yakin dia tidak melakukannya. Cukup dari saya, hakim ketua. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ya, yang mulia. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk saksi Adi Imam. Saudara Adi Imam, Anda tadi mengatakan bahwa terdakwa pernah melakukan sesuatu kepada korban yang membuat Anda yakin ia tidak membunuh korban. Bisa tolong jelaskan? Lebih rinci. Bisa. Korban pernah merasa terpuruk karena suatu proyek. Proyek itu adalah proyek yang dileburkan terdakwa dengan korban, tetapi korban pernah cerita sama saya bukannya menertawai terdakwa, malah membantu korban. Maka oleh karena itu saya yakin bukan terdakwa yang membunuh. Baiklah, cukup dari saya, hakim ketua. Jika begini, sudah jelas terdakwa adalah seorang yang baik, telah dibuktikan oleh kesaksian dari saksi Ai dan juga saksi Adi Imam. Jaksa penuntut umum berusaha untuk menutupi cerita sebelumnya dengan mengakhiri pertanyaan, tetapi kebenaran akan selalu terungkap. Dengan bukti yang kami punya, kami yakin terdakwa dapat kami selamatkan. Baik, saudari saksi Adi Imam, silahkan kembali ke tempatnya. Pembacaan putusan. Apakah terdakwa siap? Siap, hakim. Baiklah, dengan ini terdakwa Rina Herlina dinyatakan tidak bersalah. Baik, pada pagi ini, setelah sebelumnya terdakwa kasus pembunuhan karyawan Afganita dinyatakan tidak bersalah, pelaku sebenarnya yang merupakan adik kandung dari korban telah ditangkap dan diamankan di kantor polisi setempat untuk menjalankan proses lebih lanjut. Sekian simulasi sidang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.